Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 17 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Merdeka! Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami yang ke-81 tahun. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 22, ayat 15 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi merupakan anugerah yang harus terus kita syukuri, kita jaga, dan kita isi dengan tanggung jawab. Dalam sabda Tuhan hari ini, orang-orang Farisi dan para pengikut Herodes mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab ya, ia bisa dianggap mendukung penjajahan Roma. Jika menjawab tidak, ia dapat dituduh melawan pemerintah. Namun Yesus memberikan jawaban yang sangat mendalam. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah
apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus mengingatkan bahwa hidup sebagai warga negara dan hidup sebagai orang beriman tidak perlu dipertentangkan. Kita dipanggil menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi murid Kristus yang setia. Atau kalau mengutip kata-kata Sugio Pranoto, kita menjadi orang Katolik 100% dan menjadi warga negara Republik Indonesia ini juga 100%. Mencintai Indonesia bukan hanya dengan memasang bendera, ikut upacara. Lebih dari itu. Kita menunjukkan cinta kepada bangsa kita ini lewat kejujuran, disiplin, kepedulian kepada sesama, menghormati perbedaan, menaati aturan yang baik, serta ikut membangun kehidupan masyarakat. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan harus kita isi dengan karya nyata. Jangan sampai kita menikmati kemerdekaan tetapi tidak mau memikul tanggung jawab sebagai warga negara. Yesus tidak berhenti pada kewajiban kepada negara. Ia mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup kita ini adalah milik Allah. Kita boleh punya jabatan, pekerjaan, kekayaan, kemampuan, dan berbagai keberhasilan. Tapi semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita begitu sibuk mengejar dunia hingga kita melupakan Tuhan. Apa yang menjadi milik Allah? Hati kita, hidup kita, iman kita, dan seluruh diri kita ini adalah milik Allah. Maka kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari penjajahan dosa, keserakahan, kebencian, korupsi, iri hati, egoisme, intoleransi, dan berbagai sikap yang merusak persaudaraan. 81 tahun Indonesia merdeka. Kita masih banyak menghadapi tantangan-tantangan. Perbedaan suku, agama, budaya, pilihan politik, dan latar belakang seringkali dapat menjadi sumber konflik jika tidak disikapi dengan bijaksana. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pembawa damai dan penjaga persaudaraan. Kita tidak harus menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu bagi Indonesia. Kita dapat mulai dari keluarga, komunitas, lingkungan kerja, dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kehadiranku membawa Indonesia semakin baik? Apakah aku membawa damai atau justru memperbesar perpecahan? Apakah aku menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab? Apakah imanku sungguh terlihat dalam kehidupanku sehari-hari? Kemerdekaan hendaknya tidak membuat kita hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari bangsa ini? Tetapi juga, apa yang bisa aku berikan untuk bangsa ini? Semangat para pahlawan adalah semangat memberikan diri. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi berani berkorban demi masa depan bangsa. Inilah semangat yang perlu kita hidupkan kembali. Merdeka untuk melayani, merdeka untuk berbagi,
merdeka untuk membangun, dan merdeka untuk mengasihi. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa Indonesia. Kita ikut menjaga persatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk membangun persaudaraan yang lebih kuat. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan Indonesia ini. Kita juga mendoakan para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban bagi bangsa kita. Mari kita terus menjaga Indonesia dengan cara kita masing-masing. Jujur dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, peduli kepada sesama, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terutama, marilah kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah dan seluruh hidup hati kita ini. Semoga Tuhan memberkati negara kita, Indonesia, menjaga persatuan bangsa, memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin, dan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang sungguh merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka untuk mengasihi, dan merdeka untuk melayani. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.